Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana Aprilia, NPM 2011070218. Izin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu indikator aspek kecerdasan jamak. Adapun indikator kecerdasan jamak menurut Howard Gardner dalam buku pendidikan karakter yang berbasis agama dan budaya Anas Salahuddin dan Irwanto, yaitu yang pertama kecerdasan logika atau matematika. Menurut Munif Chatib dalam buku Sekolah Anak-anak Juara mengemukakan bahwa kecerdasan logika atau matematika ini ialah kemampuan dalam berhitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, serta dapat menyelesaikan operasi-operasi angka-angka. Yang kedua yaitu kecerdasan linguistik atau bahasa, ialah kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata, menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Kecerdasan ini disebut sebagai word smart karena sebagian dari mereka ini pandai mengomunikasi secara lisan apa yang dialami ia atau yang dipelajari. Sebagian lainnya mahir dalam menulis. Anak-anak yang memiliki kecerdasan ini mampu mengelola kata-kata. Guru hendaknya memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbincang, berbacakan cerita, mengajaknya bicara, dan menyanyikan lagu-lagu. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Yaumi dalam bukunya berjudul Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences mengemukakan bahwa kecerdasan visual spasial adalah cara pandang seseorang dalam proyeksi tertunda dan kapasitas untuk berpikir dalam 3 cara dimensi. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk melakukan eksplorasi imajinasi, misalnya seperti memodifikasi bayangan suatu objek dengan melakukan percobaan sederhana. Yang keempat yaitu kecerdasan musik, ialah kemampuan untuk seseorang melakukan sensitivitas pada pola titik nada, melodi, ritme, dan nada. Musik tidak hanya dipelajari secara auditori, tapi juga melibatkan semua fungsi panca indera. Selain itu juga, kemampuan bernyanyi dan memainkan instrumen musik ini menciptakan musik disebut musik smart. Sebaiknya seorang guru ini memfasilitasi dan mengajarkan dalam bermain musik. Yang kelima yaitu kecerdasan fisik, di mana adalah kemampuan belajar lewat tindakan dan pengalaman melalui praktik langsung. Jenis ini lebih senang berada di lingkungan tempat biasa untuk lebih bisa memahami sesuatu lewat pengalaman nyata. Yang selanjutnya yaitu jenis kecerdasan naturalis ini berkaitan dengan erat hubungannya dengan lingkungan, flora dan fauna yang tidak hanya menyenangi untuk alam untuk dinikmati keindahannya, akan tetapi sekaligus untuk meningkatkan kepedulian yang tinggi untuk menjaga dan melestarikan alam tersebut. Selain itu juga, peserta didik yang memiliki kecintaan yang luar biasa ini terhadap lingkungan disebut natural smart. Ada pembelajaran dilakukannya ini yaitu seperti menanam benih hingga dipelihara saat menjadi tanaman, memelihara binatang, berkebun, serta pengalaman langsung terhadap alam semesta. Yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal, ialah kemampuan membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuannya semacam dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Anak ini belajar melalui perasaan dan nilai-nilai sikap. Kemudian ciri anak ini memiliki kecerdasan intrapersonal atau self-smart, ini mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian anak ini banyak berdialog dengan nilai-nilai yang dia terima, perasaan dan dirinya sendiri. Yang selanjutnya itu kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Kecerdasan intrapersonal ini memungkinkan kita untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga kemampuan membentuk untuk menjaga hubungan serta mengetahui berbagai peran yang terdapat dalam suatu kelompok. Yang kesembilan yaitu menurut Hanif Chatib dalam bukunya yang berjudul Orang Tua Manusia mengemukakan bahwa kecerdasan ekstern ini ialah kemampuan merasakan dan menghayati berbagai pengalaman ruhani atau atas pelajaran yang pemahaman sesuai dengan keyakinan kepada Tuhan.
Yang kedua yaitu hubungan indikator kecerdasan jamak dengan kreativitas anak. Kreativitas anak dalam bermain sangatlah berkaitan dalam kecerdasan jamak yang dimiliki seseorang yang meliputi 9 indikator kecerdasan seperti kecerdasan logika, linguistik, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang berbasis kecerdasan jamak yang dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain merancang kelas para juara. Di setiap ruang kelas diberi nama-nama tokoh yang menonjol dalam bidangnya, misalnya dalam bidang olahraga, melukis, membaca puisi, teknologi, musisi, dan sebagainya. Selain itu juga, gambar-gambar foto atau tokoh ini dipandang di dalam kelas. Kecerdasan jamak sangat erat kaitannya dengan personalisme atau kreativitas seseorang. Keterampilan yang berkaitan dengan visual spesialis, logika matematika, verbal bahasa, intrapersonal, naturalis, dan gerak tubuh ini dikemukakan dan dilatih untuk bermain. Bermain merupakan cara belajar yang dapat melepaskan diri dari cara-cara formal pembelajaran dalam kelas, karena anak mempunyai kebebasan untuk memilih bentuk dan cara belajarnya sendiri sesuai dengan keinginan dan minatnya. Bermain ini juga dapat membentuk bermain dengan alat tanpa alat dan bermain berkreativitas sepertinya. Halnya kegiatan berikut ini dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas anak. Contohnya yaitu bermain dengan menggunakan puzzle, di mana anak ini dilatih untuk mengembangkan kecerdasan logikanya, verbal bahasa, gerak tubuh, dan jika dimainkan secara bersamaan dengan temannya, maka kecerdasan yang dikembangkan ini menjadi bertambah dengan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Yang kedua yaitu bermain menggunakan balok-balok. Bermain menggunakan balok ini dapat menumbuhkan kecerdasan logika, visual spasialis, gerak tubuh, musik ritmik, dan kecerdasan bahasa. Yang ketiga yaitu bermain dengan menggunakan boneka. Bermain dengan menggunakan boneka ini juga dapat menumbuh kembangkan kecerdasan interpersonal, bahasa, naturalis, logika, musik ritmik, dan kecerdasan gerak tubuh. Yang selanjutnya yaitu bermain menggunakan alat besar seperti jungkitan, ayunan. Bermain menggunakan alat ini biasanya ditempatkan di halaman atau lapangan, dapat menumbuh kembangkan kecerdasan gerak tubuh, logika, visual, interpersonal, dan kecerdasan musik ritmik. Yang keempat yaitu bermain aktivitas seperti kucing-kucingan, dan dalam permainan ini dapat menumbuhkan kembangkan kecerdasan gerak tubuh, logika, musik ritmik, interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Yang selanjutnya yaitu menggambar. Dengan dia menggambar, anak dapat menumbuh kembangkan kecerdasan logika dan matematika, musik ritmik, visual, naturalis, dan kecerdasan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.